Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya topik pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini yaitu bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik B, mengapa kita perlu makan dan minum. Selanjutnya pertanyaan yang akan kita bahas yaitu mengapa kita perlu makan dan minum. Dan yang kedua, bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas. Langsung saja ya, kita memulai. Mengenal organ pencernaan manusia. Pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Nah, ini organ pencernaan manusia, dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Dan terakhir itu ada anus. Nah, organ pencernaan manusia yang pertama dimulai dari mulut. Kita mulai dengan berdoa dan masukkan makanan melalui bibir. Kemudian makanan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya, kunyah makanan sambil menikmatinya. Itu ada gambar mulut ya. Selanjutnya yaitu esofagus atau biasa disebut kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah sebuah tabung lurus berotot dan berdinding tebal yang menghubungkan faring dengan lambung. Saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Namanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu adalah apa? Makanan yang dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan. Itu namanya gerakan gerak peristaltik. Oke, selanjutnya yaitu lambung. Lambung terletak pada bagian perut, tepat di bawah dada kita. Jadi di bawah dada kita ya lambung. Nah, tugasnya dari lambung yaitu tugas lambung itu adalah menghancurkan makanan yang kita makan. Nah, di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Selanjutnya yaitu usus halus. Makanan akan melewati 3 bagian usus halus. Yang pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua yaitu jejunum. Dan yang ketiga yaitu ileum. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di tubuh kita. Selanjutnya yaitu usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap kelebihan air dan garam mineral yang berasal dari proses pencernaan. Usus besar itu di bawahnya usus halus ya. Bisa kita lihat pada gambarnya. Oke, selanjutnya yaitu rektum, yaitu bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Rektum adalah saluran dengan panjang sekitar 12 hingga 15 cm yang menghubungkan usus besar dengan anus atau dubur. Anus itu adalah bagian bawahnya ya, lubang akhir untuk mengeluarkan feses. Biasanya kalau kalian lagi buang air besar itu melalui anus. Nah, ini yang terakhir anus. Sudah Ibu jelaskan tadi. Anus merupakan tempat keluarnya tinja, tempat keluarnya kotoran kalian.
kalau kalian buang air besar. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, apakah kita perlu makan? Tentunya kita harus perlu makan ya. Nah, misalnya gini, mobil memerlukan bensin untuk berjalan. Nah, sebaliknya, tubuh kita juga memerlukan makan untuk bekerja dengan baik. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangun untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Sejak lahir kita akhir masa remaja nanti, kita terus bertumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda dalam proses pertumbuhan. Nah, mengonsumsi terlalu banyak makanan manis dan berlemak juga dapat menyebabkan tubuh kelebihan berat badan dan rentan terhadap berbagai penyakit. Jadi kita harus memakan makanan yang seimbang ya. Ada 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Tubuh kita membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Zat-zat makanan tersebut diantaranya yaitu yang pertama protein. Protein merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagian tubuh seperti ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan. Nah, itu adalah makanan yang mengandung protein. Selanjutnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Nah, karbohidrat akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Karbohidrat bisa didapatkan dari misal nasi, kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, tepung-tepungan, dan sebagainya ya. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak sangat penting untuk kesehatan tubuh. Lemak membantu organ-organ penting di dalam tubuh dan membantu tubuh agar tetap hangat. Lemak bisa didapatkan dari misal santan, kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, susu, semua makanan yang digoreng dan sebagainya. Jadi makanan yang digoreng itu mengandung lemak ya anak-anak. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin membantu tubuh melawan kuman, penyakit, dan diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh. Nah, pada umumnya vitamin berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran seperti ada pada gambar pisang, jeruk, terus ada sayur juga, sayur itu brokoli, tomat. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Mineral berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, di sisi lain juga minuman itu termasuk mineral ya. Minuman lain seperti susu menyediakan kalsium untuk kesehatan tulang. Selanjutnya yaitu serat. Serat penting untuk pencernaan karena dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Jadi kalau kita mengkonsumsi serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran itu akan memperlancar buang air besar kita ya. Nah, jika kita kurang serat, kita akan sulit buang air besar. Makanan yang mengandung serat diantaranya itu yang pertama sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, dan beberapa kacang-kacangan. Nah, yang terakhir yaitu air. Air sangat penting bagi tubuh. Air membantu melarutkan makanan yang kita makan. Nah, di samping ini ada piramid gizi seimbang. Angka persentase menunjukkan beberapa banyak nutrisi yang kalian makan. Nah, dari 100% makanan yang kalian makan sebaiknya 40% makanan merupakan sumber karbohidrat seperti roti, nasi, dan sereal. Bagian bawah itu harus 40% ya. Nah, selanjutnya ada pun 35% di bagian atasnya itu makanan sebaiknya mengandung buah-buahan dan sayur-sayuran seperti
semangka, pisang, alpukat, brokoli. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu 20%. Makanan mengandung daging, ikan, susu, dan telur. Bagian atasnya itu 20%. Nah, bagian yang terakhir yaitu 5%. Sisanya mengandung lemak dan gula. Lemak, minyak, gula, dan makanan manis. Materi sudah selesai. Motivasi dari ibu yaitu rawatlah tubuhmu karena tubuhmu satu-satunya tempat untuk tinggal. Makanan sehat adalah obat paling ampuh atas setiap penyakit. Ia harus dikonsumsi sejak usia muda dan berlangsung selamanya. Nah, begitu ya anak-anak. Terima kasih. Tadi kita sudah membahas tentang mengapa kita perlu makan dan minum. Untuk itu, kita harus selalu menjaga kesehatan kita masing-masing. Baik, cukup sekian dari Ibu. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.